Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan memasuki kebaktian keluarga. Sebelumnya mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 557 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada hari ini bagi kita yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Asin rohama dihamu dohot dame, nasian debata amata, dohot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di partangyangan bornginot di hitam, imana tersurat di surat ni Apostol Paulus tu Huria Efesus bidu 5 ayat 15 saat rodi ayat 20 sada. Songonon ma didok di bagasa bahasa Batak. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaun muna. Songon akana marroha. Unang ma songon akana hurang roha. Parhasia kamu matiki. Ay ari hasu saad don waing. Di baheni unang ma gabi maoto hamu. Aliat tu si hamu ma. Manang dia lomo di rohani Tuhani. Unang mamabuk hamu bahenon ni anggur ay hamaguad do di bagasani alay gotod di mahamu hatahon hamu ma sama hamu akka edde pesalmen akka edde puji-pujian dohot akka edde partodion edde hon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna manotong mahamu madok mauliate sian salhutna tude bata ama di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Saya akan juga bacakan untuk bahasa Indonesia karena kita bersama dengan anak-anak dalam rumah tangga pada saat ibadah pertangyangan malamon. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Di kita saluhutna na pinarhamaol ni dia bata mace apitdo
berita naulion di partikiano tu kita. Molo diguari manat mahamu mamereng manakasi parulan muna. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita dicoba, disapa oleh firman ini. Mari kita melihat ke belakang. Bagaimana kita memaknai hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saya sudah berumur 53 tahun. Tuhan bertanya kepada saya, bagaimana saya memaknai hidup saya selama 53 tahun Tuhan sudah berikan. Mungkin Bapak juga, Ibu yang sudah berumur lebih dari 40 sampai 60, bahkan ada yang sudah 70-an tahun. Tuhan pertanyakan hari ini bagaimana saudara juga memaknai hidup saudara selama Tuhan sudah berikan kehidupan itu. Bagi yang remaja Naposo Bulung, mungkin sudah berumur 15 tahun sampai 25 tahun, bagaimana Anda juga memaknai hidup waktu yang sudah Tuhan berikan bagimu. Apa yang sudah kamu lakukan? Ada hal yang baru lagi yang dipertanyakan kepada kita pada saat ini. Dikatakan, janganlah seperti orang bebal. Unang masongon akka na hurang roha, alai songon akka nama rohama. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi diminta untuk berhikmat, arif, memaknai hidup. Pada masa-masa yang sudah kita lewati, kita diminta untuk evaluasi. Hari ini, saat ini, malam ini, Tuhan mau mengajak kita untuk melihat apa kemudian yang akan kita rancang untuk besok, lusa, sampai masa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita berakhir. What next? Pasti setiap orang akan bertanya kepada dirinya, ahadon nahu hasiholi di pertibion. Apakah cita-citaku dalam hidupku selama hidupku ada? Maka untuk itulah kita akan mempersiapkan diri. Kearifan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu mau kita pakai untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan untuk besok, lusa, dan masa-masa yang akan datang lagi. Ada peringatan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama itulah pergunakan waktu yang ada. Time is money, kata orang yang pintar. Karena memaknai waktu juga akan memberikan kehidupan bagi kita. Memaknai waktu juga adalah harta yang luar biasa bagi kita. Karena hari ini tidak akan kembali lagi hari ini. Ya, hari Rabu masih ada datang minggu depan. Ya, hari Rabu masih akan ada lagi bulan depan. Ya, hari Rabu juga masih ada lagi tahun depan. Tetapi untuk hari Rabu, pada tanggal hari ini, bulan ini dan tahun ini, dia akan pas, dia akan lewat, tidak pernah kembali. Maka kalau dikatakan memaknai waktu, arif dan bijak memaknai waktu, kita mau mengatakan hari ini apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan. Dari pagi hingga pada malam hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Dengan situasi yang dirumahkan saat ini. Kemarin saya dikirimi teman melalui WA, adung ni bahasa Simalungun taringot parngoluon. Adung dalam bahasa Simalungun tentang hidup yang saat ini terjadi. Seorang ibu menangisi hari-harinya karena dia bilang di WA itu sudah sebulan lebih dirumahkan. Martabuni, monggop katanya, sembunyi di rumah karena ketakutan akan banyak hal yang terjadi. Karena kematian menanti saat kita keluar dari rumah. Dan hari ini, malam ini, kita disapa untuk mengatakan pergunakan waktu yang ada. Yang luar biasa, memaknai waktu saat corona seperti ini, kaum ibu-ibu sudah mencoba melihat bahwa memang tidak harus masak nasi baru supaya sehat dan makan. Menggadung kata bahasa Batak. Sekitar 2-3 bulan yang lewat ada di televisi bahwa di Samosir disuruh anak-anak membawa gadong ke sekolah.
Dan setiap orang tua memasak gadong sesuai dengan seleranya. Ada yang direbus, ada yang digoreng, ada yang dikolak, dan macam-macam. Itu sudah 2-3 bulan yang lewat itu. Tetapi sekitar 2-3 minggu yang lewat, itu diangkat dan di-share di televisi. Bukan karena corona, tetapi pada masa dilakukan itu di Samosir 2-3 bulan lewat, mencoba mengangkat bahwa kebutuhan manusia bisa dicukupkan tidak hanya karena beras dan holan ala nidahan, juga dengan gadong. Mungkin saat ini sangat tepat itu kita maknai, karena ekonomi semakin lama akan semakin menurun. Ada orang bilang mantap katanya. Apa itu mantap? Makan tabungan. Jadi kalau mantap makan tabungan, maka Presiden lumbung akan makin kosong. Habis. Jadi sebelum kosong lumbung, boleh dicampur menggadong jolo asamangan idahan. Ini mungkin juga menjadi arif, hal yang arif, yang bijaksana kepada keluarga, sehingga dengan corona ini juga kita boleh bersama-sama dalam rumah tangga, antara orang tua dengan anak menjadi sama-sama memikirkan apa yang terbaik dalam rumah tangga saat ini. Komunikasi semakin tingkatkan. Kemungkinan itu yang arif, yang bijaksana, yang kita maknai kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu tidak salah juga kita mengucapkan molate mariho Tuhan, mulai dosoro pehai mengulu di tikion di zaman koronaon, gabi hotu sihami masih holongan, lembelga holong ni rohani ama tuina, lembelga holong ni rohani ina tu ama, lembelga holong ni rohani natoras tu yanakon, lemakilala yanakon aktivitas yang terjadi di rumah. Kegiatan-kegiatan rutinitas yang selama ini disepelekan anak-anak, dia bisa melihat itu menjadi hal yang luar biasa, yang harus dia terlibat juga di dalamnya. Dan oleh karena itu anak-anak sekarang diminta untuk kreatif, campur tangan tentang rumah tangga, campur tangan dengan aktivitas yang terjadi dalam rumah, di sela-sela belajar di rumah lewat video, lewat streaming, lewat grup atau apapun namanya itu. Atau mungkin ini anak-anak remaja yang ada di rumah sekarang, mungkin ditanya kepada dirinya, apa yang kau lakukan untuk membantu orang tua kemarin, hari ini, sampai malam ini? Mungkin sudah banyak. Hari ini juga kita diminta, ternyata tidak hanya di situ, persekutuan kita dalam rumah tangga juga semakin ditumbuhkan dengan ungkapan pada ayat yang selanjutnya dikatakan, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Unang mamabuk hamu bahenon ni anggur ay hamaguad do di bagasan ni alay goktor di mahamu hatahon hamu masahamu sama hamu aka ede pesalmen aka ede puji-pujian dot ede partodion ede hojala puji hamu matuhin di bagasan rohamuna. Persekutuan yang terjadi akibat si corona ini diminta kita boleh bersekutu di dalam rumah tangga, menaikkan lagu puji-pujian. Mungkin orang tua yang arif juga saat ini akan membuat seperti ini. Ikut marsiajar bukit de mahita ganup ari sambil marid dia teh. Mungkin tak kira teh, tak kaya hitara marid di rapak dua tak ada di jauh bukit de. Yang ada yang kita janjikan di rumah saat kita bersama-sama dengan anak-anak, mungkin lagu-lagunya lagu-lagunya artis. Hari ini, saat ini dikatakan, dengan situasi seperti ini, hatahon hamu sama hamu akka ede pesalmen. Jadi si anak menyapa orang tuanya dengan kasih mesra, boleh dengan lagu-lagu pujian juga. Si ibu juga menyapa sang suami yang selama ini dengan muka cemberut, boleh juga dengan lagu-lagu pujian juga. Si suami yang selama ini mempunyai hak veto di rumah tangga karena dia merasa punya kuasa, mulai hari ini diminta untuk boleh juga menyapa dengan lagu-lagu pujian juga. Karena dikatakan di sini hatahun hamu masama hamu akka ede pesalmen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian, dan dalam nyanyian Tuhan. Luar biasa. Hari ini ternyata menjadi perubahan yang luar biasa. Kalau hari Minggu kemarin kita dikatakan Tuhan menyapa, Tuhan mengizinkan si corona menyapa kita sehingga semuanya dibaharui kembali. Pembaharuan itu mulai dari diri sendiri.
Itu yang pasti. Kita tidak akan pernah bisa mengubah dunia ini kalau kita sendiri tidak pernah memulainya dari diri kita sendiri. Maka saat ini, mari kita bergandengan tangan untuk merubah semuanya. Tetapi yang utama, apapun itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Sehingga kalau kita memulainya dari diri kita sendiri, firman Tuhan menyapa kita dengan ungkapan, manok tong mahamu madok mauliate salah salutna tu debata ama di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur saat ini sangat sulit. Sangat sulit. Kemarin saat istri berencana pulang ke Bengkulu, dan 1 minggu itu dia mengatakan galau karena kenyataan bahwa di Bengkulu alat proteksi diri di rumah sakit sangat minim. Dia mengatakan seperti ini, aku akan pulang dan pergi berperang musuh dengan senjata bom kimia, saya hanya memakai bambu runcing. Dia galau untuk ke sana. Kami banyak berdiam dalam masa-masa itu di rumah. Sampai akhirnya diputuskan besok berangkat. Tapi pada saat besok diberangkat, lupa ternyata tadi malam jam 00 sudah diumumkan Menteri Perhubungan, semua stop. Laut, darat, udara berhenti. Sehingga saat dicoba untuk menghubungi tiket, sudah lockdown. Baru setelah itu dikatakan, inilah rencana Tuhan yang terbaik. Kiranya ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan juga. Bukan lagi masalah pekerjaan, tetapi masalah kehidupan. Maka kalau dikatakan bersukacitalah dalam segala hal, kita harus melihat sisi positif di semua hal yang terjadi dalam kehidupan yang pernah kita alami. Saat ini juga Tuhan mau menyapa kita, mengatakan, mari ambil sisi positif dalam hidupmu dengan masa corona yang Tuhan izinkan terjadi sekarang di dunia ini. Apa? Masing-masing kita punya makna, punya arti mengapa ini terjadi, dan masing-masing dari makna itu sendiri kita mau mengatakan, mau lihat madiho Tuhan, kita mau memuji Tuhan lewat apa yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, apabila dikatakan di sini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, di sana kita semakin mengerti makna kehidupan kita dan kehadiran kita dalam Tuhan. Maka di sana juga kita semakin mampu merendahkan diri kepada orang lain, merendahkan diri terutama kepada Tuhan. Terpujilah Dia yang maha kuasa atas kehidupan kita, dan terpujilah Dia yang memberikan kehidupan kepada saya dan saudara hari ini. Mari kita maknai kehidupan yang luar biasa dan ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini Engkau Tuhan memakai masa-masa kehidupan kami yang sudah kami jalani menjadi cermin atas kehidupan yang akan kami lewati, yang akan kami jalani, yang akan kami syukuri di setiap hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini Engkau bertanya kepada kami apa yang sudah kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Maka layakkan kami Tuhan melalui firman-Mu ini untuk boleh bersyukur bahwa hari-hari yang sudah kami lewati adalah anugerah daripada Tuhan, dan hari-hari yang akan kami jalani kembali juga anugerah daripada Tuhan. Maka layakkan kami Bapa untuk boleh mengatakan, Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami keluarga yang Tuhan lindungi dari masa-masa sulit seperti sekarang ini. Inilah kami Bapa yang telah mengangkat pujian bagi nama-Mu saja. Biarlah rumah tangga kami masing-masing di mana kami boleh berada menjadi tempat kemuliaan Bapa dan menjadi alamat kami untuk memuji dan mengangkat puji-pujian bagi-Mu. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan doa permohonan kami, sempurnakan nyanyian pujian kami karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan atas segala kebaikan yang boleh kami terima dan kami rasakan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan Allah Bapa, malam ini kami hadir bersama-sama dengan umat-Mu di dalam pertanyaan ini, berdoa, memuji, serta mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami bermohon, biarlah firman-Mu itu terukir di dalam hati kami, supaya kami tetap bersyukur kepadamu di dalam suka maupun duka. Ya Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, berikanlah kearifan, kebijaksanaan bagi seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur ini, khususnya bagi kami yang pertanyaan malam ini, supaya melalui kearifan dan kebijaksanaan kami mampu memahami, mengerti dan menyimak kejadian-kejadian yang telah kami lewati dan juga yang harus kami jalani dalam hidup ini, khususnya menjalani masa-masa yang penuh dengan tantangan ini yang sedang melanda dunia. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, itulah yang menyelimuti hidup kami. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, Engkaulah sumber pengharapan bagi kami, Engkaulah sumber segala kebaikan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami, supaya kami mampu melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Dan di dalam tantangan ini kami juga mampu tetap memuji, bersyukur, serta mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, biarlah semua kejadian yang telah kami lewati dan yang akan kami jalani mengingatkan kami, supaya kami semakin takluk dan tunduk kepada kuasa-Mu. Berkatilah semua anggota jemaat-Mu, karena virus corona ini yang memberi dampak yang kurang baik bagi kami semua. Kalau Tuhan berkenan untuk mengusir segala rasa takut ini, pasti semuanya akan berlangsung dengan baik. Untuk itu Tuhan kami bermohon kepadamu, biarlah kemurahan hati-Mu menjauhkan semua tantangan ini, sehingga kami kembali beraktivitas di dalam pekerjaan kami masing-masing, dan juga kembali di rumah-Mu yang kudus itu, bersama-sama berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita
bernyanyi dari 574 buku Ende ayat yang pertama. Setelah itu doa secara pribadi di tengah keluarga masing-masing. Acik diberi kesempatan. Sebelum kita menutup acara ibadah keluarga pada malam hari ini, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 453 ayat yang pertama.
Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang punya. Dan Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.